Sobat Allah, sobat Allah. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Yes. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Kontroversi tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepada Habib Rizik Syihab pada kasus Rumah Sakit Umi mulai memasuki babak akhir, di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta akan memutuskan perkara tersebut pada Kamis 24 Juni 2021. Apakah tuntutan yang diajukan JPU diterima hingga Habib Rizik Syihab harus dihukum 6 tahun penjara? Atau Hakim menerima pledoi Habib Rizik Syihab serta memutuskan Habib Rizik Syihab tidak bersalah? Sementara itu, umat Islam khususnya para pecinta Habib Rizik Syihab di berbagai daerah terus memberikan dukungan moral kepada Habib Rizik Syihab dan meminta kepada hakim untuk membuat keputusan yang tepat demi memenuhi rasa keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam pemirsa Forum News Network atau FNN dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara diskusi publik bertema gejolak menjelang vonis Habib Rizik Syihab yang akan berlangsung sekitar 1,5 jam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, persidangan Habib Rizik Syihab bersama yang lainnya dalam kasus Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, Jawa Barat akan menemui babak akhir. Sesuai jadwal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim akan mengetok palu vonis pada Kamis 24 Juni 2021 atau sekitar 2 hari 2 malam lagi. Semua berharap Majelis Hakim yang dipimpin oleh Katwanto menjatuhkan vonis bebas terhadap Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RS Umi, Dr. Andi Tatat. Harapan vonis bebas itu muncul dari Habib Rizik dan kawan-kawan, para pengacara, para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat Indonesia, lebih khusus para pendukung dan pencinta Habib Rizik yang datang dari berbagai kalangan suku, agama, dan ras. Alhamdulillah dicatat, pendukung Habib Rizik bukan semata-mata umat Islam. Banyak umat yang lain. Semua tahu pendukung dan pencinta Habib Rizik itu tidak hanya umat Islam, tetapi juga ada umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka ikut mendukung karena yang diperjuangkan oleh Habib Rizik selama ini adalah masalah ketidakadilan di berbagai bidang. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum, dan sederet ketidakadilan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat, terutama belakangan ini. Habib Rizik yang selalu dengan suara lantang menyuarakan ketidakadilan membuat penguasa gerah. Maka berbagai usaha kriminalisasi terhadapnya terus dilakukan. Dia dengan suara tegas dan keras menyuarakan kebangkitan komunis di Indonesia yang berlindung di belakang partai pendukung penguasa. Suara kerasnya itulah yang membuat kuping penguasa menjadi merah. Penguasa gerah, apalagi pengikut Habib Rizik terus bertambah, terutama jika dilihat dari aksi 2 Desember 2016 dan kemudian semakin banyak lagi pada reuni 212 tahun 2017. Pendukungnya tidak surut. Ketika ia meninggalkan Indonesia selama hampir 3,5 tahun, pengikutnya tidak semakin surut dan bahkan terus bertambah di hampir pelosok tanah air. Pencinta dan pendukungnya bertambah, dan itu juga terlihat ketika Habib Rizik pulang ke tanah air dengan penjemputan yang luar biasa di Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Petamburan, yaitu rumah pribadi dan di dekat markas Front Pembela Islam atau FPI yang telah dibubarkan dan sekarang berganti menjadi Front Persaudaraan Islam. Ketidakadilan itulah yang dialami Habib Rizik sekarang ini. Ketidakadilan itu juga yang menyebabkan imam besar tersebut harus dikucilkan
jika perlu dilenyapkan dalam tanda petik. Upaya melenyapkannya itu jelas ketika 6 laskar FPI yang mengawalnya tewas secara tragis dan mengenaskan. Tidak mungkin target orang yang mengintai, membuntuti adalah laskar atau pengawal. Dimanapun di dunia, jika ingin membunuh presiden atau kepala negara, membunuh geng kejahatan, maka sasarannya bukanlah pengawal. Hanya saja, namanya pengawal, dia harus rela mengorbankan nyawanya terlebih dahulu terhadap orang yang dia kawal. Malah peristiwa kilometer 50 sampai sekarang tidak jelas, tetapi Habib Rizik sudah diperlakukan seperti sekarang yang disebut dengan kriminalisasi atau penegakan hukum yang tidak adil. Hanya karena berada di barisan oposisi atau pengkritik pemerintah. fnn.co.id dalam sebuah editorialnya telah menyebutkan, membuat judul hukum tajam ke oposisi tapi tumpul kepada pendukung Jokowi. Ini bisa kita lihat jelas bahwa orang-orang yang mendukung dia sampai sekarang berkeliaran. Kita lihat kasus penghinaan terhadap santri di Tasikmalaya sampai sekarang tidak ada apa-apanya, dan berbagai macam lainnya. Tetapi apabila yang dilaporkan adalah oposisi, dengan gampang, dengan mudah mereka ditangkap bila perlu diambil tengah malam. Inilah ketidakadilan hukum yang terjadi di negeri ini. Hukum yang didambakan sebagai panglima untuk sebuah negeri yang demokrasi masih jauh dari arah. Sangat-sangat jauh. Upaya pembunuhan karakter Habib Rizik secara sistematis sudah jelas diketahui oleh rakyat. Setelah 6 pengawal tewas, tidak lama kemudian Front Pembela Islam dibubarkan, baliho berbau FPI dan Habib Rizik diturunkan. Setelah itu Habib Rizik pun ditahan setelah ia mendatangi markas kepolisian daerah Polda Metro Jaya. Sejumlah kasus pun disangkakan kepadanya dan kemudian menjadikannya sebagai terdakwa. Ada kasus kerumunan di Petamburan yang sudah didenda 50 juta tetapi masih tetap didakwa dan dijatuhkan vonis. Ada kasus kerumunan Megabendung, kasus peringatan Maulid di Tebet, Jakarta. Ini semua adalah bukti ketidakadilan hukum di negeri Pancasila yang kita cintai. Nah, menjelang vonis terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan yang akan jatuh sekitar 2 hari 2 malam lagi, FNN atau Forum News Network mengadakan diskusi publik dengan pembicara Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Kemudian Ustadz Samsul Ma'arif, Ketua Umum Tanfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212. Habib Muhammad Alatas, menantu Habib Rizik atau mewakili keluarga. Dan yang tidak asing lagi bagi kita adalah Aziz Januar yang merupakan pengacara Habib Rizik yang selalu lantang menyuarakan pembelaannya di ruang-ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur. Nah, untuk lebih jelasnya, malam ini mari kita dengarkan pandangan-pandangan dari mereka yang akan bicara sehingga semakin jelas dan terang benderang apa yang diinginkan oleh semua pihak. Ketika Habib Rizik membacakan pledoi, kita mengetahui betapa ia sempat mengatakan dan mengharap agar hakim memvonis dengan vonis yang memasukkan ke surga dan menjauhkan ke neraka. Habib Rizik pun membantah bahwa apa yang dikatakan jaksa penuntut umum, bahwa ia seorang imam besar dan menurut Habib Rizik dia sendiri tidak kurang pas untuk itu. Akan tetapi kita mengetahui bahwa gelar imam besar itu pertama kali disuarakan oleh ulama dan umat Islam dari Aceh, saudara kita dari Serambi Mekah. Berbagai gejolak menjelang sidang ini sudah kita lihat dari Ambon, saudara kita yang non-muslim atau Kristen juga sudah mulai siap kalau dibolehkan datang ke Jakarta untuk
mendukung persidangan pada tanggal 24 nanti. Demikian juga dari daerah Banten sini, dari daerah lain. Karena pendukungnya adalah pendukung yang setia. Dan Sabtu kemarin, PA 212 juga membuat surat yang hari ini surat tersebut disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta hakim agar memvonis bebas Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan yang sedang didakwa. Untuk itu, dan untuk jelasnya, mari kita jelaskan, mari kita ikuti pertama pembicara dari Bapak Yusuf Muhammad Martak. Silakan, Pak Yusuf. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya hormati yaitu Bapak kita Mangarahon Dongoran yang selalu berjuang di jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada henti-hentinya, tidak pernah menyerah, selalu bersama kita membela kebenaran. Berani menyatakan yang hak dan berani menyatakan mana yang batil. Saya mengucapkan salam rindu, salam sayang juga kepada Habib Muhammad Alatas sebagai menantu Habib Rizik mewakili keluarga pada hari ini, dan berikutnya Ustadz Slamet Ma'arif yang mana beliau adalah tokoh yang tidak asing lagi, yaitu yang mengomandoi PA 212. Saya sudah menganggap dia adalah sebagai adik dengan saya. Dan yang tidak kalah juga saudara kita Adinda Aziz Yanuar, pejuang dari sisi hukum yang tiada henti-hentinya hingga hari ini siang malam beliau berjuang. Bukan 1-2 orang yang ditangani bersama tim, tapi bahkan 8 orang, termasuk Haji Munarman yang sekarang ada di Polda. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh tim dan kru dari FNN dan semuanya yang menyelenggarakan acara, yaitu dengan tema gejolak menjelang vonis Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat. Nah, sebenarnya tema judul ini menggelitik, Pak Mangarahon. Gejolak, ya kan? Kalau di kita tidak merasa ada gejolak, tapi nampaknya ada yang membuat gejolak, ya kan? Nah, disitulah yang sebenarnya sesuai dengan profesi hukum, yaitu yang namanya JPU, Jaksa Penuntut Umum itu biasanya menyampaikan tuntutannya, ya tergantung akan berpegang kepada hukum yang real atau berpegang kepada pesanan atau order dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan saja. Tapi nampaknya kali ini dia keluar dari koridor tersebut. Bahkan sudah menurut saya, ya maaf ini, saya menganggapnya ya seperti jaringan provokator ulama. Memprovokasi seolah-olah sebesar apa sih umatnya Habib Rizik Syihab? Ya, ini benar juga kalau FNN membuat judul gejolak menjelang vonis. Nah, karena yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh panutan umat yang dipercaya umat, yang secara tidak langsung Pak Mangarahon hebat ini bisa ngumpulin kita semua ini, mesti hati-hati. Kalau ini bersepakat bisa banjir nanti itu di PN Jakarta Timur itu, ya kan? Nah, tapi mungkin insya Allah kita tidak seperti itulah, ya. Karena kalau kita berbicara kriminalisasi, terus sikap yang tidak adil, yang menimpa Habib Rizik Syihab, beserta seluruh jajaran FPI maupun Habib Hanif dan lain sebagainya, itu sudah lama, Pak. Sudah lama, jauh-jauh hari. Sudah banyak hal-hal yang kita rasakan, ya kan? Dari mulai
2017 bahkan ketidakadilan itu sudah kita rasakan semua. Tapi Habib Rizik ternyata memang benar-benar Habib Rizik adalah seorang yang pejuang tangguh. Jadi dia berjuang di lapangan, berjuang di jalan, juga mampu berjuang di sisi hukum. Jadi bukan dengan kekuasaan, dengan kekuatan pemerintah atau aparat atau senjata, tidak, tapi dengan ilmu yang dia dapat dan ketawaduan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang dijadikan satu pertaruhan bagi Habib Rizik, dan kami menganggap sah-sah saja. Mana ada orang mau dihukum tanpa salah sampai 6 tahun. Ya, itu pun sudah terlewati yang dua, yang masalah Megamendung dan masalah Petamburan. Apa sih yang dilakukan oleh Habib Rizik ini? Apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Habib Rizik? Habib Hanif, Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Haris, Habib Idrus, Habib Ali, Maman, apa? Dan Dr. Andi Tatat. Kami tidak melihat. Mau dari sisi apapun kami tidak melihat kelayakan mereka mendapat hukuman sebenarnya. Sampai pun setelah saya mencoba mendapat dan membaca Impres 6 tahun 2020, tidak ada sanksi-sanksi hukuman. Di situ tidak ada. Yang ada hanya ada beberapa, yaitu yang sanksi yang sifatnya administratif, atau teguran lisan, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Tapi bagaimana sekarang tiba-tiba Habib Hanif dikenakan hukuman 2 tahun yang hanya menjawab pertanyaan yang versi beliau itu adalah memang Habib Rizik tidak ada masalah, sehat walafiat, dan kenapa Habib Rizik juga kena sampai diajukan tuntutan 6 tahun. Belum puas sampai di situ, jaksa penuntut umum mencoba, saya tidak tahu kenapa seberani itu menyampaikan kata-kata bahwa apakah seolah-olah menguji kekuatan atau masa pencinta Habib Rizik. Habib Rizik bukan provokator, tapi ingat, masa Habib Rizik, masa yang mencintai Habib Rizik dan mencintai perjuangan itu adalah umat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan menyayangi bangsa kita ini. Bangsa kita ini saat ini sedang menderita, baik dari sisi yang keterkaitan dengan virus dari China, yaitu COVID-19, belum lagi ekonomi, belum lagi hutang yang menggunung. Nah, tapi kenapa sekarang kok seolah-olah bergainingnya itu adalah Habib Rizik, dan Habib Rizik lagi. Tapi ingat, Habib Rizik adalah orang yang terdalimi, orang yang teraniaya, beserta jajarannya, organisasinya dibubarkan, balihonya diturunkan. Nurunkan baliho saja, cukup dengan Satpol PP atau dengan hormat atau menggunakan peralatan, menggunakan kendaraan lapis baja, mengerahkan pasukan. Ini apa gitu lah. Jadi saya melihatnya ya seperti sesuatu yang lucu saja kalau buat saya gitu ya. Karena saya kan juga pernah merasakan di saat saya muda, kalau saya memang tidak suka, berbeda pendapat, ya kita harus berani menghadapi 1 lawan 1, baik dalam diskusi maupun apapun. Tapi ini kan beraninya kan kalau bawa senjata, peralatan lengkap, iya kan, terus itu pun nggak berani. Kalau hanya cuma 2 lawan 1, 1 lawan 3, minimal 10-15 orang, dengan kekerasan, dengan segala. Nah ini, apakah ini, negara ini mau dibawa kemana? Nah jadi, dan tidak lepas juga saya mendengar dari beberapa berita yang menggelitik juga, ada oknum yang berprofesi di profesi yang berbeda, ya. Profesinya adalah lembaga survei, profesinya pengamat, terus menerangkan adanya 3 periode. Ini kan bedanya Pak sama yang dilakukan oleh penuntut umum? Sama, nggak beda juga kalau saya melihat ya. Jadi berbicara yang bukan konteksnya, yang bukan kapasitasnya,
yang merugikan negara dan bangsa, membuat demokrasi mundur, dan merugikan presiden sendiri. Jadi seolah-olah dianggap ini adalah pesanan presiden. Misal, ini contoh saya agak keluar jalur sedikit ini Pak Marwan ya. Tapi dalam hal ini saya cuma mau menjelaskan bahwa semua ini bukan dari kita. Kita hanya menuntut keadilan, kita hanya menuntut kebenaran. Kalau memang dari Habib Rizik dan kawan-kawan memang benar mereka salah, silahkan. Diterapkan dengan pasal dan hukum yang jelas. Kita bertarung di dalam hukum, kita bertarung di dalam sidang, tapi bukan dengan provokasi-provokasi yang tidak ada manfaatnya sama sekali demi kemaslahatan negara dan bangsa. Ingat, Habib Rizik itu tokoh ulama, ya. Predikat beliau itu adalah seorang Habib. Habib Rizik itu di Mekah saja, orang untuk ketemu, untuk rindu dengan beliau, dibelain terbang 9-10 jam. Hanya untuk bertemu dengan Habib Rizik, dan belum tentu bisa lebih dari 1 jam. Hanya duduk, melihat dan mendengar Habib Rizik memberikan tausiah, memberikan nasihat, itu pun mereka sudah senang. Nah, kalau jaksa berani bermain, JPU ya maksud kami, berani bermain-main dengan menebarkan isu, memprovokasi dengan cara itu, saya pikir itu tidak layak. Saya yakin dan saya mendengar mereka sudah mendapat teguran. Tatkala Habib Rizik membacakan duplik, mereka, saya dengar yang hadir cuma 2 orang. Jadi jelas-jelas kita ini, negara ini sekarang bukan dipimpin oleh pemerintahan yang benar-benar dengan cara pemerintahan yang istilahnya seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, tapi banyak campur tangan dari provokator-provokator, buzzer-buzzer. Nah ini insya Allah mudah-mudahan dengan kepemimpinan Kapolri yang baru ini dapat teratasi, ya. Dalam arti kata ya kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat ya kita selalu berharap kepada aparat, kepada pemerintah selalu. Tidak mungkin kami tidak mengharap adanya perubahan, itu tetap. Nah jadi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini yaitu mengenai gejolak, itu tidak salah yang Bapak tadi sampaikan, Pak Marwan sampaikan bahwa sudah di beberapa daerah bahkan sudah menyatakan akan hadir di sidang nantinya pada tanggal 24, ya, bahkan dari Jawa Timur, dari Madura, ya kita tidak ikut tanggung jawab. Itu kami tidak memobilisasi, mengundang, mengarahkan, menyetujui, tidak. Itu hak mereka sendiri. Silahkan mereka yang menuai, yang berbuat, ya silahkan mereka yang menanggung nanti resikonya. Kenapa harus ada kata-kata seolah-olah masanya Habib Rizik itu bagaimana? Apa kurang? Dari mulai 2017, reuni 2018, reuni 2019, sampai 2020, saat itu Pilpres, apa kurang kedatangan Habib Rizik di bandara? Apakah kami yang memobilisasi? Tidak. Justru kami yang kewalahan mengatur massa setelah kami melihat di airport mereka massa membludak seperti begitu. Karena kami tidak mau terjadi kegaduhan. Kami bagi tugas agar masyarakat semuanya tetap melantunkan dzikir, salawat dan lain sebagainya, suci Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kami tidak seperti apa yang mereka tuduhkan semua, gitu loh. Kami ini demi Allah lebih mencintai NKRI, lebih mencintai Merah Putih, lebih patuh dan mengerti apa yang namanya Pancasila. Bukan mereka provokator dan buzzer-buzzer itu, tidak. Kami bukan itu. Kami bukan kami adalah kita Allah berjuang yang kali semacam kerja Indonesia tidak punya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah yang disuarakan oleh Habib Rizik. Termasuk komunis, apakah komunis tidak menjadi-jadi, makin hari makin punya kebebasan. Nah, itulah yang saya dapat sampaikan. Mungkin pada awal ini, nanti insya Allah kalau memang ada yang perlu saya tambahkan. Hanya saya ingin mempertegas lagi harapan kami semua, yaitu dengan hati nurani, dengan disiplin ilmu yang dimiliki, hakim akan memutuskan satu keputusan yang memang benar-benar sesuai dengan keputusan yang ada. Karena Habib tidak merasa berbuat segala sesuatu dengan kesalahan dan lain sebagainya, tapi beliau hanya menghadiri acara maulid dan beliau hanya berobat,
itu adalah hak beliau. Sama juga dengan halnya, seandainya saya berobat di satu rumah sakit, apa saya harus menyiarkan sakit saya apa? Itu hak saya. Kalau saya membahayakan orang lain, baru. Ternyata Habib tidak. Itu hanya persepsi saja. Saya pikir itu dulu, Pak Marah. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Dan nanti selebihnya akan saya tambahkan lagi. Terima kasih. Ketidakadilan tadi, karena sekarang yang terjadi adalah penguasa dan kekuasaan, bukan pemimpin. Berbeda sekali penguasa dengan pemimpin. Kalau pemimpin mengayomi rakyatnya, tapi kalau penguasa tidak seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita kasih kesempatan dulu ke Alatas mewakili keluarga, nanti setelah itu baru Pak Slamet Ma'ruf, dan nanti kata kunci ada di pengacara kita Abdul Aziz ke Aziz Januar. Silakan mewakili keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh guru maupun kepada seluruh tokoh yang ada dalam webinar ini yang membahas satu tema penting yang memang menjadi satu sorotan yang begitu perlu dicermati dan disikapi sebaik mungkin. Karena gejolak ini kalau tidak disikapi dengan baik, tidak disikapi dengan cermat, maka gejolak ini bisa berbahaya. Karena berbicara tentang Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, beliau bukan lagi hanya milik satu organisasi, beliau bukan lagi hanya milik satu komunitas, tapi Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab adalah aset bangsa. Beliau adalah aset negara, beliau bahkan aset umat Islam, sehingga sepatutnya Imam Besar perlu mendapatkan perhatian yang sangat, sehingga apapun yang dapat merendahkan, apapun yang dapat mencederai, itu akan berefek besar. Sebagaimana yang kita lihat, gejolak yang saat ini terlihat. Sebenarnya gejolak ini letupan-letupannya sudah beberapa tahun yang lalu. Artinya ketika Imam Besar mulai mendapatkan tekanan-tekanan, padahal Imam Besar kita senantiasa berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk negeri ini. Sehingga ucapan dari JPU ketika mengatakan bahwasanya apa-apa yang didengung-dengungkan sebagai imam besar itu adalah isapan jempol belaka. Nah, ini ucapan yang betul-betul provokatif. Ini ucapan yang berbahaya sekali yang diucapkan di persidangan, yang mana persidangan ini menjadi sorotan umat, menjadi sorotan publik, yang ucapan itu didengar banyak orang. Dan ucapan itu saat ini betul-betul melukai hati umat Islam. Bahkan bukan cuma umat Islam saja, tadi sudah disebutkan beberapa kali, bahwa melukai juga hati non-muslim. Kenapa kok bisa sampai non-muslim ikut tergerak? Karena ini bentuk masalah yang kaitannya dengan keadilan. Bahwa imam besar saat ini secara gamblang dan nyata sedang dizolimi. Sedang sangat betul-betul memperlihatkan bentuk adanya ketidakadilan di negeri ini. Sehingga kalau udah berbicara keadilan, itu sifat universal. Bukan hanya dikotomi untuk umat Islam saja. Sehingga nggak heran sampai non-muslim pun menyatakan sikapnya, menjawab tantangan dari provokasi yang dimunculkan oleh JPU. Sehingga ini berbahaya betul. Sangat berbahaya. Karena ini bisa menciptakan konflik horizontal. Yang kalau dibiarkan, ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga
hal ini perlu disikapi dengan cermat, cukup baik. Karena berbicara tentang fakta-fakta di persidangan, maupun hal-hal yang kita dengar dari bahwa apa yang terjadi oleh imam besar ini adalah lebih dominan unsur politisnya. Sedangkan unsur hukumnya itu hanya menjadi pintu masuk untuk bagaimana membatasi daripada pengaruh imam besar yang saat ini subhanallah Allah berikan pengaruh yang begitu besar bagi bangsa kita. Artinya sebenarnya imam besar itu jadi aset. Harusnya bagaimana beliau itu dirangkul, bukan dipukul. Imam besar itu harusnya diajak dialog, bukan justru dijadikan musuh. Sehingga hal ini yang perlu dicermati, sehingga gejolak yang muncul tersebut tidak lain tidak bukan sebenarnya menjadi refleksi bagi para aparat, para pejabat, dan ini juga menjadi masukan untuk hakim yang akan memvonis. Karena gejolak ini tidak lain tidak bukan bisa mereda ketika betul-betul menegakkan keadilan. Ketika vonis itu ditegakkan seadil-adilnya, maka gejolak ini akan mereda. Gejolak ini akan turun tensinya. Ketika apa? Ketika keadilan ditegakkan. Kenapa kita katakan hal tersebut? Karena jelas ketidakadilan, diskriminasi yang terjadi begitu tampak. Sebagaimana kita contohkan misalkan apa yang terjadi di Bogor beberapa hari, tempo hari yang lalu. Gejolak yang terlihat itu nggak lain nggak bukan karena ada diskriminasi. Bagaimana pelanggaran prokes begitu banyak, kok yang dilaporkan hingga masuk ke laporan kepolisian, masuk ke pengadilan, bahkan sampai dituntut 6 tahun penjara, ya cuma satu masalah. Yang lebih lucunya lagi masalah cuma bilang baik-baik saja. Kan ini aneh. Sedangkan beberapa tempat diskotik, tempat hiburan malam, itu terang benderang, parkiran penuh, banyak betul. Artinya semua orang tahu ada kerumunan. Tapi nggak ada penindakan. Nggak ada, jangankan penindakan, pelaporan kepolisian. Untuk didenda saja tidak ada. Artinya ini kan diskriminasi. Ini diskriminasi yang terang benderang, telanjang betul. Makanya nggak heran orang Bogor itu cinta sama ulama, cinta sama habaib. Kok bisa sampai Bogor itu yang muncul kasus mengkriminalisasi imam besar, Habib Hanif, maupun Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Atat, muncul di wilayah Bogor, yang mayoritas adalah para pecinta ulama, yang mayoritas santri, sehingga mereka kecewa. Kok pimpinan mereka yang dalam mengkriminalisasi panutan mereka, ulama mereka, ya mereka turun ke jalan. Artinya gejolak ini nggak lain nggak bukan karena ketidakadilan. Dan ini merupakan udah janji. Bagaimana ultimatum yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya akan binasa, dan telah menjadi fakta binasanya satu kaum itu karena tidak menegakkan keadilan. Artinya sudah ada nas dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kita punya Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali itu merupakan wahyu dari Allah yang pasti benar, mustahil salah. Dan fakta-fakta yang terlihat pun ketika ketidakadilan itu dipertontonkan dengan jelas, maka akan terus mengalir menjadi bola salju yang besar, dan ini akan menjadi berbahaya bagi keutuhan negeri kita, yang mana saat ini kita dengan berbagai macam problem urusan ekonomi, problem pemberantasan korupsi, belum lagi problem soal COVID, berbagai macam problem. Nah, kalau problem-problem ini begitu banyak, tetapi tidak diberikan porsi yang besar, malah justru makin memperlebar jarak dengan semakin telanjangnya ketidakadilan tersebut, maka ini akan menambah beban PR berat bagi negeri kita. Sehingga kita sangat berharap, kita sangat meminta para hakim-hakim, terutama kepada pimpinan hakim yang akan memutuskan vonis kepada imam besar,
Kita minta ini menjadi satu momentum bagaimana vonis tersebut mampu menjadi tonggak penegakan keadilan. Karena ketika vonis itu sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan fakta-fakta yang disajikan oleh saksi, fakta maupun oleh para ahli, ketika itu dinilai dengan cermat, dengan hati nurani, insya Allah vonis tersebut akan sesuai dengan keadilan. Ketika vonis akan sesuai dengan keadilan, niscaya maka umat akan bisa menerima. Umat tidak akan bergejolak. Sehingga gejolak ini nggak lain nggak bukan karena ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang tidak layak atau ucapan-ucapan yang tidak etis disampaikan. Dan kita mungkin sebagaimana tadi Ustadz Yusuf sampaikan, ini semua muatan politisnya begitu kuat yang mungkin mereka-mereka ini dalam penulisan replik mereka atau bahkan dari dakwaan mereka, bahkan sampai dari pelaporan yang sebagaimana rakyat Bogor kemarin turun itu kan meminta kejelasan kok bisa perubahan sikap pelapor yaitu wali kota Bogor saat itu begitu cepat, sehingga kita bertanya, yaitu para aliansi umat Islam Raya Bogor bertanya, pihak mana, apa pertimbangannya sehingga perubahan kok bisa begitu cepat, seakan-akan ada pihak yang menekan yang tadinya upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tahu-tahu ujuk-ujuk langsung berubah kepada pelaporan hukum. Sehingga kita minta kejelasan apa pertimbangannya yang sampai hari ini belum ada yang dari pihak mereka, yaitu dari pihak aparat yang melaporkan imam besar sehingga kasusnya berjalan yang sebentar lagi kita akan tunggu hasil vonisnya, itu tidak bisa menjelaskan. Artinya seakan-akan ini ada benang merah yang sama. Mungkin dari bukan hanya dalam urusan dakwaan saja, dari pelaporan mungkin ini ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin gejolak ini itu muncul, yang ingin terus mengkriminalisasi imam besar kita dan seluruh tokoh ulamanya. Sehingga saat ini momentum bagi penegak hukum, itu terutama para hakim, kita minta dengan hormat, ini adalah momentum untuk menegakkan keadilan, menunjukkan supremasi hukum, diterapkan, ditegakkan sebagaimana mestinya. Untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran dari berbagai pihak yang ingin melakukan upaya-upaya penjagalan atau upaya-upaya untuk menutup daripada pengaruh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab yang telah membuka pintu lebar sebagaimana dari sebelum beliau pulang sampai beliau pulang senantiasa mengajak rekonsiliasi, mengajak dialog sebagaimana yang beliau sudah sampaikan di dalam pleidoinya, menyampaikan bagaimana telah terjalin hubungan dialog yang sudah begitu baik, dialog-dialog dengan para aparatur negara, dan ternyata ada dugaan kuat adanya pihak-pihak yang memang menginginkan dialog tersebut tidak berjalan, yang mungkin itu jugalah pihak-pihak yang menekan adanya pelaporan, itu jugalah pihak-pihak yang mungkin menekan dari para JPU sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Sehingga sebagaimana yang tadi juga disebutkan, cukuplah menjadi pelajaran bagaimana Bapak Mahfud MD ketika menyaksikan imam besar saat sebelum pulang tidak punya pengikut, kemudian itu disambut oleh umat menjadi sebuah tantangan sehingga membludaknya bandara, itu sudah menjadi satu catatan. Sehingga yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dikhawatirkan dapat terjadi apa yang terjadi saat di bandara yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian. Allah Subhanahu wa taala mendorong para aparatur negara yang masih berhati bersih,
berhati suci, untuk mereka berani menegakkan keadilan seadil-adilnya, karena dengan tegaknya keadilan, niscaya kedamaian akan datang, kerukunan akan terjalin, maka gejolak-gejolak tidak akan pernah muncul kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada imam besar kita dan seluruh kawan-kawan yang sedang terzalimi. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang besar dan memberikan kemenangan untuk umat Islam dan seluruh para ulamanya, terutama imam besar dan seluruh kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum nanti dilanjutkan tambahan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Habib Muhammad Anas yang telah memberikan pandangannya dan mengharapkan kebebasan kepada kawan-kawan. Dan yang jelas ini intinya adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum yang kita lihat. Nah, berikutnya kita akan dengarkan paparan dari Slamet Marif sebagai Ketua BTN PA 212. Silakan, Ustaz. Waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Yang saya hormati abang saya Syekh Yusuf Muhammad Martak yang tadi telah memberikan paparan yang luar biasa. Sahabat saya Habib Muhammad Al-Atas, menantu dari Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, yang tidak kalah luar biasanya juga. Sahabat saya pula, pengacara kondang kita, Bang Aziz Yanuar, yang insya Allah juga nanti akan memberikan paparannya buat kita semua. Alhamdulillah, dipandu oleh Bang Mangarahan Dongoran yang luar biasa, kita bisa bertukar pikiran dalam sebuah tema juga yang dipilih luar biasa, gejolak dari persidangan Habib Rizik bin Hussein Syihab dan kawan-kawan. Mencermati tema atau judul yang diangkat hari ini, sesungguhnya saya sepakat bahwa memang dari awal kasus ini banyak ketidakadilan yang nuansa kriminalisasi politiknya begitu tinggi. Nah, sehingga banyak pakar hukum yang menyayangkan dan banyak juga rakyat yang menjadi terusik hatinya dengan ketidakadilan ini. Karena kejadiannya banyak di mana-mana, yang sampai kepada persidangan dan dipidanakan hanya satu. Bahkan tidak cuma dilakukan oleh rakyat biasa, tapi pelanggaran prokes ini juga dilakukan oleh pejabat negara yang kita cintai ini. Bahkan masih berlangsung sampai dengan saat ini, gitu kan. Kasus yang terakhir itu kita melihat menteri yang disambut dengan kerumunan luar biasa yang tanpa protokol kesehatan. Nah, ini kan juga kemudian rakyat jadi bertanya lagi, terusik hatinya. Nah, tetapi Habib Rizik pernah menyampaikan kepada kita selaku pecinta dan santri beliau bahwa stop kegaduhan, ciptakan kedamaian. Nah, sehingga apa yang kami lakukan tetap mengarah kepada koridor hukum yang ada, ya kan? Kita tidak terprovokasi dengan apapun, bahkan dari mulai persidangan sampai dengan putusan kasus Megamendung dan kasus Petamburan,
semuanya dalam kondisi kondusif. Tetapi memang dari awal kita melihat bahwa JPU ini memang yang memancing-mancing kegaduhan. Ya. Dimulai dari ketika persidangan online. Ya, kita melihat bagaimana perlakuan para jaksa yang tidak berakhlak bagi kami, yang sangat tidak menghormati ulama, bahkan menyeret Habib Rizik yang bagi kami itu sebuah pelecehan terhadap ulama. Nah, ini juga sudah menimbulkan gejolak, tapi sekali lagi bahwa pecinta beliau itu taat hukum, ya kan, bisa menahan diri. Tetapi kemudian terjadi lagi yang tidak diinginkan. Kami menduga memang kelihatannya ada kalimat-kalimat titipan gitu kan yang disampaikan oleh JPU di replik kemarin begitu kan. Sehingga ini memicu kegaduhan di mana-mana. Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur, sumber kegaduhannya bukan siapa-siapa, tapi jaksa. JPU itulah yang menjadi sumber kegaduhan. Dan kami menduga bahwa ada pihak-pihak yang memang disinyalir melakukan ini semua untuk terjadi kegaduhan. Nah, kegaduhan yang ditimbulkan oleh jaksa itu menyangkut hati dan perasaan umat. Nah, kalau sudah menyangkut urusan hati, urusan perasaan umat, ini sangat sensitif, sangat sensitif. Betul kata Habib Muhammad tadi, contohnya ketika disentuh urusan hati ini, kecintaan ini, ketika penyambutan di bandara. Dan itu nggak bisa dibendung. Karena urusan hati, urusan kecintaan, urusan rasa. Kalau udah urusan cinta, urusan hati, urusan rasa, nggak ada yang bisa ngebendung. Nah, ini yang kemudian Habib Rizik khawatirkan dan bagi kami juga sangat khawatir. Ya. Karena kalimat-kalimat JPU itu betul-betul sangat mengusik hati kami semua. Sehingga ada yang menganggap bahwa JPU menantang. Ya akhirnya mereka punya prinsip. Ikan bawal, buah terong. Lu jual, gua borong. Iya kan? Nah, karena urusan hati, urusan rasa. Nah, sehingga sampai saat ini memang disayangkan. Sampai sekarang JPU juga saya belum melihat permintaan minta maaf ya. Begitu kan. Nah, sehingga akhirnya bergejolak di mana-mana. Seperti di Bogor, di Banten, dan di wilayah-wilayah lainnya. Begitu. Nah, ini menjadi pelajaran. Nah, sehingga di proses persidangan besok ketika vonis sudah beredar di media sosial bagaimana mereka ingin menghadiri acara persidangan, bahkan tidak cuma umat Islam, umat non-Muslim saja ikut tersentuh hatinya, terusik hatinya. Sehingga sudah menyatakan dalam videonya akan datang. Dan kami dari PA 212 memang tidak punya kekuatan apapun untuk membendung mereka, menghalangi mereka. Kami tidak punya kekuatan, karena urusan hati, ya, urusan perasaan, urusan kecintaan. Bagaimana mereka nggak terusik? Karena pemberian gelar imam besar itu umat yang menobatkan. Aceh duluan menobatkan beliau sebagai umat Islam. Enggak cuma EBI Aceh ketika itu, tapi umat Islam Aceh. Kemudian Banten, umat Islam Banten berkumpul di alun-alun, ratusan ribu mereka mengikrarkan diri mengangkat Habib Rizik sebagai imam. Kemudian pada Kongres PA 212 yang pertama tahun 2017 di Cempaka Putih di Asrama Haji, juga dari 22 provinsi yang hadir ketika itu
mendeklarasikan mengangkat Habib Rizik sebagai imamnya. Jadi gelar imam umat Islam bagi Habib Rizik itu betul bukan dari beliau, tapi dari masyarakat, dari umat di mana-mana. Nah, sehingga yang merasa memberi gelar kemudian dilecehkan, yang merasa sedang menunjukkan kecintaannya dengan mengangkat sebagai imam dianggap isapan jempol ya oleh jaksa, maka inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh kita membuat kegaduhan yang baru. Terkadang memang Pak Mangaran, kita kadang nggak habis pikir juga, gitu kan. Pihak pemerintah maupun legislasi anggota dewan inginnya suasana COVID ini semua kondusif, ya kan. Tapi terkadang mereka yang kemudian memancing kegaduhan. Saya ambilkan contoh begini. Kami ini dari PA 212 sudah 2 kali berkirim surat terhadap Komisi 3 DPR RI untuk audiensi. 2 kali. Ya kan. Dua-duanya sampai hari ini tidak ada jawaban dari Komisi 3 maupun dari Sekretariat DPR RI. Artinya apa? Kita ingin audiensi nggak melibatkan umat banyak, nggak mengerahkan massa, tapi nggak ditanggapin. Sampai sekarang nggak ditanggapin. 2 kali kita kirim surat. Kemudian PA 212 DKI Jakarta dengan masyarakat Jakarta 2 kali pula melayangkan di minggu ini 2 surat untuk audiensi ke DPRD DKI Jakarta. Tapi sekali lagi, 1 anggota pun dewan pun tidak ada yang menjawab, bahkan menemui kita. Padahal mereka pengen kondusif. Tapi kita datang audiensi nggak diterima. Akhirnya kalau datang rame-rame baru diterima. Jadi kadang yang pengen rame-rame mereka, bukan kita. Kita ingin sedikit audiensi nggak diterima, rame-rame baru perwakilannya diterima. Kadang aneh, begitu kan. Ya, dulu juga kasus RUHIP begitu juga. Kita kirim surat untuk audiensi nggak diterima. Ketika kita kemudian ribuan yang datang, baru kemudian diterima. Ini salah satu contoh yang mereka sendiri yang membuat kegaduhan. Nah sekarang juga begitu, ya kan. Kalimat-kalimat jaksa itu mengundang kegaduhan. Jadi kalau nanti, saya tegaskan, kalau nanti tanggal 24 bulan Juni di sidang vonis Habib Rizik, banyak umat yang datang, banyak masyarakat yang datang, yang patut disalahkan bukan siapa-siapa, tapi yang harus bertanggung jawab dan patut disalahkan jaksa penuntut umum yang mereka mengundang umat untuk datang ke PN dengan kalimat-kalimat yang melukai, menyakiti hati umat Islam. Jadi, sekali lagi, ini urusan kecintaan, ini urusan hati, siapapun tidak bisa membendungnya kalau urusan cinta dan hati. Ya, oleh karenanya, kami dari PA tidak bisa melarang, tidak bisa menahan, juga nggak ngajak juga, gitu kan, nggak menghimbau juga untuk hadir, gitu kan, ya kan. Ya, jadi ini urusan hati mereka masing-masing, ya. Kita mendoakan, saya mendoakan mudah-mudahan hakim ikut terhadap hati nuraninya tanggal 24 besok, hakim tidak mempan terhadap bisikan-bisikan jin oligarki, karena kami menduga ada jin oligarki yang akan membisikkan hakim untuk memutuskan yang nggak sesuai dengan hati nurani. Makanya kita berdoa kepada Allah, termasuk kemarin hari Sabtu kita munajat agar hakim diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah, sekaligus punya keberanian untuk memutuskan dengan apa yang sesuai dengan nilai keadilan dan apa yang ada di hati nuraninya, dan hakim bisa terbebas dari bisikan-bisikan jin oligarki. Nah ini yang kita harapkan dengan doa kita. Oleh karenanya kepada umat Islam, setiap malam di tahajud, ya
di kunut nazilah, munajat ketuk pintu langit agar keadilan di negeri ini bisa tegak dan Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada ulama-ulama kita semua. Itu mungkin sebagai pengantar sebelum nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Arif yang mengulas tentang cinta dan hati yang tidak bisa dibohongi. Hati itu kan tidak bisa dibohongin ya Pak ya. Kalau orang yang jujur itu hati dulu bicara baru mulut. Tapi kalau berbohong, mulutnya tidak sesuai dengan hatinya. Ini sangat luar biasa. Dan intinya memang PA 212 dan juga GNF dan juga GNPF ulama ini tidak bisa membendung jika masyarakat datang pada sidang nanti, pada vonis nanti, sebab memang sudah banyak yang beredar di ajakan agar medsos itu ajakan 246. Ini 246. Ayo, itu rame-rame ke sini. Sudah banyak. Untuk pembicara berikutnya kita undang pengacara Habib Rizik yang tidak asing lagi, yang senantiasa berjuang menegakkan keadilan, yaitu Aziz Januar. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puja dan puji saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, anugerahnya, karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di webinar ini, yang insya Allah kumpulnya kita di webinar ini menjadikan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita, taulan kita, uswah kita, yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya kelak. Hormat saya, terima kasih saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada tim dari FNN yang telah luar biasa mengadakan acara ini, yang semoga dapat mencerahkan. Tadi sudah di banyak paparan oleh guru-guru saya. Kemudian juga hormat saya, terima kasih saya haturkan kepada abang saya, Bang Mangarahon Jongoran, atas usahanya yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa melalui jalur media, yang insya Allah semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada guru saya Habib Muhammad Alatas, salam hormat, salam takzim saya untuk beliau. Kemudian juga kepada Ustadz saya, Ustadz Selamat Ma'arif, yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih atas paparan yang luar biasa. Dan juga untuk yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf Martak yang saya muliakan, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dalam kesempatan ini saya mungkin tidak akan mengulas panjang lebar mengenai hal-hal yang sudah disampaikan oleh guru-guru saya tadi. Akan tetapi saya hanya menjelaskan, mau memandang dari sisi hukum. Karena yang kita bahas ini sebenarnya adalah permasalahan hukum, di mana yang kita sama-sama tahu dan kita menduga hukum ini digunakan ya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini, dalam kasus ini terhadap Habibana Muhammad Rizik Hussein Syihab, dan juga kepada 6 orang lainnya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, dan Dr. Andi Tato. Jadi Habib Rizik ini dipidana bersama kawan-kawan terkait kasus prokes. Kita sebenarnya, saya mau ajak pemirsa sekalian serta
teman-teman sekalian yang menyimak acara ini beserta guru-guru saya untuk sedikit kita menyimak bahwa kasus prokes ini adalah prokes ini kan protokol kesehatan. Protokol kesehatan di mana atas dasar merebaknya kasus pandemi COVID-19. COVID-19 ini menyebar ya sudah beberapa tahun, sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan karena itu ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Antara lain adalah melalui Permen Kumham nomor 10 dan Permen Kumham nomor 32 tahun 2020, yaitu dengan kebijakan asimilasi COVID. Artinya, tahanan-tahanan yang ada di dalam dimudahkan, dipercepat jika memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Itu semata-mata supaya mencegah pandemi ini menyebar. Tapi yang ironis, dalam kasus Habib Rizik dan kawan-kawan ini, itu yang di luar malah dimasukkan ke dalam. Inilah yang saya katakan ironis dalam penegakan hukum terkait kasus prokes. Dan juga ini juga kontradiksi dengan kebijakan terkait prokes itu sendiri. Juga kalau kita mengacu juga ke Inpres, instruksi Pak Presiden nomor 6 tahun 2020 mengenai penegakan disiplin dan penegakan hukum kasus prokes dalam COVID-19 ini. Tadi Pak Yusuf Martak dengan sangat gamblang, luar biasa, sudah menjelaskan bahwa ancamannya itu tidak ada untuk terkait pidana ini, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa juga bahwa dalam kasus prokes ini itu juga banyak yang memang sudah dibawa ke jalur hukum. Oke, kita setuju. Saya sangat setuju, memang itu sudah terjadi. Tapi ingat, ya, perlu diingat, ancaman hukumannya itu hampir semua, kalau saya tidak salah, itu adalah percobaan. Itu artinya, kalau kita melihat dan mengacu kepada apa yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan tadi mengenai beberapa fakta, di mana ya untuk kasus prokes ya spesial untuk Habib Rizik dan kawan-kawan itu tidak ada percobaan. Ancamannya itu semuanya tinggi. Gitu kan? Ancamannya semua tinggi. Bahkan yang paling rendah adalah 8 bulan yang kemarin sudah divonis. Itu pun masih dibanding oleh jaksa. Yang saat ini luar biasa. Ancamannya itu 6 tahun tuntutannya. Ancamannya 10 tahun dalam pasalnya itu. Tentang kebohongan itu. Nah, ini yang menurut saya siapapun yang memahami keadilan, yang memiliki hati nurani, pasti insya Allah akan merasakan ketidakadilan, akan merasakan penegakan hukum yang diskriminatif terhadap ulama kita, terhadap habaib kita, terhadap guru-guru kita, ya, terhadap saudara-saudara kita. Seperti itu dalam kasus kerumunan Megamendung, Petamburan, dan juga kasus swab Rumah Sakit Umi. Kita pasti merasakan itu. Saya tidak habis pikir jika masih ada yang membantah berdasarkan tadi fakta yang saya jelaskan. Antara lain ya tadi hukuman hampir semuanya itu percobaan, kemudian tidak ada yang aneh-aneh. Bahkan instruksi Pak Presiden pun sudah jelas seperti itu kan. Nah, itu yang saya mau coba singgung sedikit mengenai keadilan. Jadi kalau saya memandang Bang moderator, bahwa saya lihat di sini Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja, atau bahasa yang sedang ngetren, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Kalau menurut saya ya, sedang tidak baik-baik saja, darurat keadilan dan juga darurat kesenangan-wenangan. Kenapa? Karena penegakan hukum yang tidak berkeadilan tadi itu tidak suka berawal dari digunakannya kekuasaan, kekuatan ya yang memang dimiliki dengan cara sewenang-wenang. Kewenangan yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang. Hukum memang memiliki kewenangan, akan tetapi dimanfaatkan dengan cara yang kami menduga itu sewenang-wenang. Seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke pokok permasalahan terkait yang memang akan divonis besok. Yang akan divonis besok itu terkait kasus swab Rumah Sakit Umi. Saya tidak dapat membayangkan ya, bahkan tidak terlintas di pikiran saya, bahkan dalam pikiran jahat saya sekalipun, untuk ya terpikir untuk musuh saya pun gitulah, untuk mempidanakan dengan cara yang
menurut saya itu cukup keji, yaitu dengan menjerumuskan, mengaitkan dengan undang-undang terkait penyiaran berita bohong. Tapi begini, ada satu hal yang saya mau singgung di awal yang menarik. Habib Rizik, Habib Hanif, dan juga Dr. Andi Tatat dipidana ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja, ya unsurnya kan dengan sengaja. Kemudian antara lain ya menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, saya mau singgung sedikit. Beberapa waktu yang lalu, pekan kemarin, JPU 2 pekan yang lalu, kalau saya nggak salah, JPU, Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus swab Rumah Sakit Umi, jelas-jelas kurang lebih bahasanya imam besar, penempatan atau penisbatan imam besar kepada Habib Rizik itu hanyalah isapan jempol belaka. Itu statementnya jelas. Artinya itu disiarkan ya live, kemudian disampaikan di di pengadilan gitu kan, di pengadilan, dan kemudian menjadi hal yang kontradiksi. Kontradiksi dengan apa? Tadi Abang Mangarahon sudah menjelaskan bahwa beberapa ulama, beberapa kalangan, mayoritas banyak kalangan umat Islam sudah menyatakan jelas-jelas memberikan gelar langsung bahwa Habib Rizik Syihab adalah imam besar. Nah, lalu ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu isapan jempol. Artinya itu kan, kalau saya boleh katakan, kami menduga itu berita bohong. Orang jelas-jelas ada ulama dikatakan inilah imam besar. Kemudian dibantah dengan kata-kata bahwa itu hanya isapan jempol. Kan begitu kan? Artinya itu mungkin dapat diklasifikasikan kebohongan juga kan? Kemudian itu menimbulkan keonaran. Buktinya adalah banyak gejolak di meme, di media sosial, ya di mana-mana bahwa akan ada pengerahan massa. Kalau besok itu memang ya terjadi gitu kan, ada massa besar yang ingin, bahasanya yang saya baca itu ingin membuktikan bahwa gelar imam besar itu bukan isapan jempol, itu kan onar artinya di kalangan rakyat. Nah, pertanyaan saya, akankah yang mengatakan berita bohong tadi akan dipidana dengan pidana yang sama kepada Habib Rizik dan juga Habib Hanif serta Dr. Andi Tatat? Padahal itu menimbulkan keonaran loh. Itu sudah memenuhi, menurut saya, ya, menurut kami dari tim kuasa hukum, unsur-unsurnya sudah memenuhi syarat untuk menimbulkan keonaran itu sendiri. Itu artinya apa? Pasal yang dituduhkan kepada Habib Rizik, yang didakwakan, yang dituntut, ternyata dilakukan, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan yang menuntut dan mendakwa tadi, gitu loh. Itu yang saya di sini sangat sayangkan seperti itu. Kemudian kita masuk ke pasal-pasal yang memang dituduhkan kepada Habib Rizik. Sederhana saja, itu tidak butuh kuliah panjang lebar sebenarnya. Orang baru masuk fakultas hukum juga dapat memahami. Logika sederhana saja. Habib Rizik tempo hari mengatakan pada bulan Desember itu, pada waktu November atau Desember itu ya, mengatakan bahwa beliau baik-baik saja. Faktanya beliau memang baik-baik saja. Makan, selesai memberikan pernyataan itu beliau juga biasa, tidak langsung pingsan, tidak langsung jatuh, tidak. Beliau baik-baik saja. Itu semua diamini oleh saksi-saksi di pengadilan. Kemudian, ya, setelah beliau baik-baik saja, muncullah hasil swab beliau setelah beberapa hari kemudian bahwa ternyata beliau COVID. Kan seperti itu, positif COVID-19 melalui hasil tes PCR. Ya, apa salahnya beliau bicara tadi? Beliau bicara sehat baik-baik saja pada saat PCR itu belum keluar. Orang beliau memang baik-baik saja kan? Itu sederhana gitu loh. Kecuali jika beliau bicara itu setelah tesnya keluar. Tesnya keluar, lalu beliau katakan saya baik-baik saja. Nah, itu oke lah. Masuk klasifikasi. Jika memang mau dipaksakan. Sederhana itu. Jadi persoalan Rumah Sakit Umi itu sesederhana itu. Gitu. Kenapa? Karena yang lain-lainnya tidak dibahas di tuntutan. Pasal-pasal yang lainnya mengenai penghalang-halangan swab, Habib Rizik mau diswab dihalangi oleh Habib Hanif, dihalangi oleh mungkin oleh Habib Rizik dalam persepsi jaksa atau pihak kepolisian waktu itu ya. Nah, itu ternyata tidak dituntut oleh jaksa dalam unsur pasalnya. Seperti itu. Jadi kita fokus ini ke berita bohongnya. Seperti itu.
Jadi yang saya mau sampaikan, saya tegaskan sekali lagi mengenai berita bohong itu fakta di pengadilan, dan saya jelaskan tadi secara yang memang terjadi realnya memang tidak terbukti. Artinya memang seharusnya ya harusnya majelis hakim dengan bijak, dengan penuh keadilan dan juga kewenangannya ya menetapkan suatu hukum dengan keadilan di muka pengadilan, ya meninterpretasikan hukum pasal-pasal dalam undang-undang dengan keadilannya, harusnya membebaskan Habib Rizik dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatap dari tuduhan dan dakwaan pasal-pasal yang memang dituduhkan oleh pihak jaksa penuntut umum berdasarkan fakta yang saya jelaskan. Singkatnya itu, Bang Mangarohon Dongaran sebagai MC di sini, lebih kurangnya saya akan tambahkan nanti, dan jika ada yang kurang berkenan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan dari pengacara Habib Rizik Aziz Januar yang cukup terang benderang bagi kita bahwa persoalan di Pengadilan Negeri Selatan yang menyeret Habib Rizik dan kawan-kawan dari kasus Rumah Sakit Umi sebenarnya sangat lemah dari sisi hukum, karena itu adalah berita bohong, ya, menyebarkan berita bohong. Sebab kalau kita analisa, tidak hanya jaksa yang menyebarkan berita bohong, tetapi sekarang ini banyak berita bohong yang dikeluarkan oleh pihak sana. Tapi kalau oposisi yang menyebarkan berita bohong langsung itu tadi Pak Januar, langsung ditangkapi, tidak perlu tengah malam diambil kan. Itu kan sudah beberapa orang. Itu ketidakadilan tadi yang kita tuntut. Hukum khas dari Panglima sebenarnya. Kalau dulu daun Orde Baru ekonomi jadi Panglima, hukum diabaikan, sekarang mestinya hukum jadi Panglima. Sehingga dengan hukum yang baik, nanti pada akhirnya ekonomi jalan dengan baik, investasi masuk baik, dan segala macam akan berjalan baik. Tapi kalau hukum seperti ini, orang akan ragu-ragu untuk datang. Nah, yang jelas, kalau tadi dikutip tentang Indonesia sedang tidak baik-baik, sebenarnya ini sudah lama sedang tidak baik-baik, bukan sekarang aja. Cuman karena dimunculkan oleh Kapolda Metro Jaya untuk Jakarta, maka ini menjerat. Juga ketika tentang Habib Rizik baik-baik di Rumah Sakit ini, untung Bung Aziz Januar saya nggak dijadikan jadi saksi untuk Habib Rizik. Kenapa? Karena tanggal 4 Desember hari Jumat 2020, sebelum penembakan Laskar, kami itu bertemu dengan Habib Rizik di Megabendung. 1 jam dia bicara, ini kesaksian saya. 1 jam dia bicara, saya perhatikan jangankan batuk, ngedehem pun tidak. Itu artinya apa? Iya kan? Kita aja kalau sejam bicara kadang-kadang masih kerongkongan ini kering gitu loh. Itu yang kita lihat di sana, dan inilah ketidakadilan yang kita lihat, dan kita mengharapkan keadilan terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan nantinya. Kalau di Petamburan juga sempat tuntutannya cukup pasal yang dikenakan cukup banyak menghasut, ya, tetapi tidak dipakai oleh hakim karena kalau tidak salah itu kan sudah digugurkan oleh peraturan Mahkamah Agung. Kalau tidak terjadi itu tidak bisa, sehingga hukumannya pun menjadi rendah. Nah, kita diskusikan malam ini pertama ke Bung Aziz Januar juga saya tanyakan, sebenarnya pergolakan yang terjadi di persidangan itu selain yang kita lihat bagaimana antara pengacara Habib Rizik dengan jaksa selama ini. Artinya kalau Habib Rizik kan mengatakan jaksa itu bukan musuh kita, ini kan bagus juga nih. Silakan. Ya, jadi memang persidangan itu sangat menarik, ya. Memang beberapa peristiwa-peristiwa yang banyak yang sangat menarik lah gitu kan dalam persidangan itu yang lalu, antara lain beberapa tudingan-tudingan, ya, baik dari jaksa penuntut umum atau dari tim kuasa hukum dan dari para terdakwa sendiri. Itu sebenarnya bagian dari dinamika persidangan. Jadi kami beserta jaksa juga saling menghormati dalam hal ini dan saling memaklumi jika memang terjadi friksi-friksi
terkait dengan perbedaan interpretasi atau naik turunnya intonasi. Akan tetapi begini, kami melihat memang jaksa penuntut ini sangat bersungguh-sungguh ya. Ya memang secara hukum acara memang itu tugas mereka seperti itu. Ya. Akan tetapi kadang saya itu secara pribadi salut ya, tanda petik ya, dengan perbuatan dan juga perlakuan dari pihak jaksa penuntut umum ya. Apalagi yang saya ingat betul itu yang akhirnya mereka meminta maaf ya, terkait dengan menuduh Habib Rizik Syihab itu terlibat dengan penghasutan sehingga menimbulkan peristiwa yang luar biasa lah, kemudian menuduh Habib Rizik Syihab menghasut sehingga terjadi pembunuhan segala macam itu yang memang akhirnya diamini atau dirubah ya, direvisi oleh jaksa setelah hari-hari berikutnya bahwa itu adalah kesalahan pengetikan yang dibaca begitu saja gitu. Dan yang saya kadang tidak habis pikir, mereka membaca itu dengan sepenuh hati ya, hampir semua dengan sepenuh hati dan juga dengan menggebu-gebu gitu loh, yang luar biasa gitu. Padahal yang dibaca keliru dan salah gitu loh. Nah, akhirnya direvisi, ada penekanan. Jadi mereka menurunkan tempo suaranya ketika pada satu waktu tertentu, ketika menyebut nama Habib dan juga kawan-kawan terdakwa, dan juga pasal-pasal serta tindak pidana yang memang seakan-akan mereka ini adalah kriminal, itu mereka meninggikan. Gitu kan, meninggikan kalimatnya. Itu menurut saya luar biasa. Itu saya sampai gak berani ngelihat gitu kalau saya pribadi, karena gimana ya, beliau ini kan bukan orang sembarangan gitu kan, ini guru-guru luar biasa lah gitu kan. Nah ini mereka dengan sebegitu teganya gitu loh. Saya salut tanda petik ya dengan jaksa penuntut umum terkait dengan sikapnya ini yang luar biasa. Saya angkat topi ya segitu. Dan ada beberapa, hampir semua yang kalau saya boleh bilang ya, jangankan ini guru-guru atau ulama kita, ini masyarakat biasa pun ya, menurut saya dengan perlakuan begini itu nggak seharusnya seperti itu. Ini benar-benar melukai rasa keadilan. Tapi dengan percaya diri berat gitu kan, pihak jaksa penuntut umum mendalilkan hal-hal yang memang kadang di luar akal sehat kami seperti itu kan. Ya. Tapi ya ala kulli hal kita hormati, dan juga ya mungkin itu ada hitungannya masing-masing lah nanti kan seperti itu. Saya sebenarnya agak saya jujur Abang, dalam peristiwa dalam persidangan ini nih saya cukup terenyuh, kalau boleh baper sedikit ya. Kenapa? Ini saya yakin rekan-rekan jaksa penuntut umum memiliki hati nurani gitu kan, tapi saya bingung apa rahasianya sebegitu kuatnya gitu kan, hati nurani itu dilawan dengan jargon-jargon dan juga argumen-argumen yang kadang nggak masuk akal gitu. Jadi menurut saya yang dilakukan gitu. Yang dilakukan itu selain juga melawan hati nurani, juga melawan akal sehat seperti itu. Ya. Tapi ya saya nggak tahu apa yang ada di benak mereka masing-masing. Tapi saya sendiri kadang nggak berani untuk menatap mereka, karena saya nggak kebayang gitu kok bisa-bisanya gitu kan. Seperti itu sih yang saya bisa kadang sedikit bayangkan di ruang persidangan ya. Terutama terkait dengan misalnya membacakan dakwaan, membacakan tuntutan, membacakan replik, kemudian dengan cara-cara yang menurut saya bombastis itulah. Tapi ya itulah faktanya, dan semoga Allah beri hidayah dan juga berikan petunjuk nanti kepada mereka. Ya, kalau perlakuan tidak adil kan kita sudah lihat sejak awal memang tidak adil sampai harus gini. Ini kan tidak adil, padahal bukan maling, bukan koruptor, dan tidak akan melarikan diri. Dia datang ke Polda, itu udah kita lihat jelas. Dan kalau masalah prokes, cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat, termasuk presiden sendiri, berkerumun tapi tidak diapain karena mereka lagi berkuasa, lagi dikasih Allah kekuasaan itu untuk bermimpi-mimpi dan berayun-ayun dengan kekuasaan yang mereka pegang sekarang. Nah, satu lagi catatan saya, Bung Ajis, ini kan tadi disinggung tentang Permen Hukum yang harusnya membebaskan orang yang dari penjara. Asimilasi COVID ya? Iya, karena COVID. Seingat saya kan udah ribuan nih yang keluar nih sebenarnya. Awalnya sekian ribu,
tapi memang ada masalah begitu keluar penjahatnya kambuh lagi beberapa orang gitu. Tapi ini kan perlakuan tidak adil nih. Mestinya apa namanya tidak hanya Habib Rizik lah. Kalau kita bilang Ustadz Sobri dan kawan-kawan yang sekarang sudah divonis seperti itu, mestinya kan udah keluarin aja gitu ya, kira-kira gimana? Ya, jadi gini, memang itu sangat ironis yang saya katakan. Kita sudah mengajukan beberapa kali permohonan penangguhan penahanan terkait beliau-beliau ini, akan tetapi belum ada respon yang berarti. Kemudian juga kita sudah sampaikan bahwa kalau ini permasalahan hukum, ya kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan, ini logis. Kita mengajukan permintaan untuk menghentikan kasus ini sangat logis. Kenapa? Karena argumen-argumen yang saya dapat jelaskan secara panjang lebar boleh dibantah gitu kan, akan tetapi jangan juga untuk dimanipulasi bantahannya itu gitu kan. Artinya apa? Saya yakin kalau saya berbicara fakta, kemudian argumen secara baik dan secara akal sehat ya, secara dasar aturan, itu tidak ada yang bisa dapat dibantah bahwa memang mereka ini semua harus dibebaskan atas nama keadilan dan atas nama penegakan hukum. Seperti itu. Akan tetapi jika saya katakan jika ya, seandainya memang ini ada problem, bukan masalah hukum, ada masalah politik kah, like and dislike kah, menurut saya seorang Habib Rizik dan kawan-kawan ini bukan orang-orang yang pencuri uang rakyat, kemudian bukan orang yang membahayakan, tidak ada. Beliau ini jelas gitu kan, sangat mencintai Republik ini, sangat mencintai masyarakat, sangat mencintai Indonesia ya, dan juga sangat mencintai para pemimpin ini. Makanya beliau ini jika ada yang kurang sesuai disampaikan dengan cara yang konstitusional juga. Seperti itu. Kita beberapa kali atas petunjuk beliau melakukan judicial review, baik terkait miras, terkait beberapa hal yang memang tidak sesuai lah dengan memang ketentuan perundang-undangan lainnya, kan seperti itu, yang memang tidak adil. Kita sampaikan secara benar. Artinya apa? Habib Rizik ini sangat terbuka untuk duduk bersama, untuk take and give, untuk sebagai rakyat, sebagai ulama gitu kan, beliau terbuka untuk hal-hal tersebut gitu loh. Jadi yang sangat saya sayangkan dan kami sayangkan ini tidak ditangkap dengan baik. Artinya apa? Beliau ini bukan penjajah loh. Beliau ini bukan penjajah, bukan penggarong uang rakyat, bukan penghisap dana triliunan dari BUMN, bukan penghisap atau penyedot kekayaan negara, kekayaan alam Indonesia, bukan. Beliau ini cuma ulama gitu kan, seorang tokoh yang peduli dengan kondisi negara, kondisi rakyatnya. Jika memang yang beliau sampaikan tidak berkenan, ya mari kita ingatkan dengan baik-baik. Kan kita bersaudara. Kecuali yang beliau lawan ini penjajah gitu kan, bangsa asing yang mau menjajah, ini kan enggak, kita sama-sama saudara. Kadang saya juga miris kalau persidangan itu ini semua sama-sama saudara, orang Indonesia juga, umat Muslim juga, kok seperti ini gitu loh. Mereka kecuali memang seorang terdakwa ini memang benar-benar pelaku pidana gitu kan, memang kriminal, memang orang-orang jahat yang memang pantas ya untuk mengisi sel-sel tahanan gitu. Saya jadi teringat kata-kata B.J. Habibie bahwa penjara itu adalah untuk orang-orang jahat, untuk orang-orang kriminal, bukan untuk orang-orang yang berbeda pandangan dengan penguasa. Gitu. Ya, dan itulah yang menyebabkan begitu Habibie jadi presiden, tahanan politik termasuk Budiman Sujatmiko keluarkan dari Pinang kan, dan kawan-kawan, karena dia nggak mau yang berbeda pandangan itu tidak boleh di penjara. Nah, kembali ke tadi bahwa Habib Rizik adalah orang yang memang siap dialog. Ini saya cerita pengalaman ketika dulu ada seorang pendeta yang mengajak membakar Al-Quran di Amerika. Dia kan dialog dengan pengurus Dewan Gereja di Indonesia di Cikini. Saya ikut di situ. Dan itu cair, tidak ada masalah. Cair sekali hal-hal seperti itu. Saya ikut di Dewan Gereja itu. Dan sangat terlihat betapa beliau itu juga, Habib Rizik ini sangat menghormati agama lain. Dan dia bilang ketika itu, dan saya tulis dalam tulisan saya dan di buku tentang Habib Rizik, bahwa umat Islam jangan sekali-kali menghina kitab suci agama lain, karena itu adalah lebih yang paling hina kalau dia melakukan itu. Itu diingatkan. Jadi kita nggak boleh. Nah, tadi disinggung tentang dialog tadi,
Ustadz Slamet Marif tadi mengatakan bahwa mereka telah mengirim surat 3 kali ke Komisi 3 DPR RI dan 2 kali tidak balasan. Dari PA212 DKI Jakarta juga ke DPRD DKI tidak ada balasan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak Slamet Marif? Apakah ini tidak dibalas karena COVID? Karena DPR memang sekarang lagi lockdown ya, cuman 75% itu bolehnya ini sekarang. Dan harapannya bagaimana, Pak Slamet? Iya, jadi ini kan kita juga menyayangkan ketika dalam situasi yang seperti ini ada kelompok masyarakat yang ingin berdialog dengan wakilnya, kemudian wakilnya menutup pintu. Dan ini kan audiensi ini kan pasti hampir dipastikan tidak akan melanggar protokol kesehatan. Begitu. Ya. Jadi kalau alasannya COVID, ya kan ada protokol kesehatan yang bisa diterapkan. Atau kalau misalkan mereka nggak mau tatap muka, mereka bisa undang kita via Zoom, kan bisa juga. Betul. Dialognya via Zoom, ya kan? Dan siap, Jadi siap ini kan? bukan dari siap. Ini nggak ada jawaban sama sekali. Artinya nggak ada niat baik mereka untuk dialog dengan rakyat yang kata mereka diwakili oleh mereka, gitu kan? Sehingga ini bisa memancing kegaduhan yang harusnya bisa kondusif jadi gaduh nantinya. Nah, ini kedepannya nggak boleh terulang lagi. Artinya siapapun kelompok masyarakat yang punya niat baik untuk berdialog, beraudiensi, ya kan, mengeluarkan pendapatnya, keluhannya kepada wakilnya, ya mestinya kan diterima, gitu kan. Nah, termasuk kepada DPD RI, ini juga kita belum dapat jawaban. Kita minta besok hari Rabu DPD RI bisa audiensi dengan kita, sampai sekarang juga kita belum dapat balasan dari kesehatan sana. Termasuk DKI Jakarta 2 kali ya, dengan harusnya tadi DKI Jakarta itu. Ya, masyarakat Jakarta, dalamnya ada PRD 2, dimotori oleh teman-teman PRD Jakarta, minta audiensi dengan DPD Jakarta. Nah, hal-hal inilah sesungguhnya yang pada situasi yang katanya pemerintah peduli gitu kan, untuk tidak berkerumun, tapi kenyataannya membuka peluang orang untuk akhirnya jadi berkerumun dengan menutup pintu dialog. Nah, ini nggak bagus. Oleh karenanya ke depannya nggak boleh begini lagi ya. Nah, ini kan kita kelompok masyarakat ingin berdialog dengan wakil ya. Masa nggak ditanggapin? Ya mestinya kan ditanggapin dong. Ya kan, permohonan maaf minimal ketika suratnya dengan surat, atau via telepon kan bisa. Maaf, hari ini nggak bisa, kita akan agendakan di waktu yang akan datang, atau kita bagaimana kalau kita via Zoom dialognya. Bisa urusan teknis. Kalau ada niat, ini kelihatannya nggak ada niat. Begitu. Ya. Kita khawatir juga ini DPR jadi wakil siapa akhirnya? Apakah setelah surat, apakah partai politik atau wakil rakyat? Apakah setelah surat dikirim pernah ditanya lagi bagaimana kelanjutannya? Oh, udah bagian humas kita sudah tanya bagaimana selanjutnya. Kata bagian keterkaitan belum ada jawaban dari atasan, dari pihak Komisi 3-nya. Begitu. Termasuk DPD DKI juga begitu, ya. Belum ada respon. Menunggu lucu, Dewan Jalanan. Katanya demokrasi jadi lucu begini. Menunggu Dewan Jalanan. Iya, kelihatannya apa maunya begitu kan. Iya, Pak Begitu Pak Mangharan. Ini sangat disayangkan, Ya, itu kita kondisi sekarang memang sangat tidak diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat ini, karena sudah semua hampir apatis ke sana, apa-apa yang diadukan disampaikan rata-rata tidak direspon. Undang-undang yang tentang Omnibus Law yang diinginkan oleh buruh saja tidak ditanggapi, karena mereka sudah berpihak kepada pemerintah. Jadi istilah kita kawan-kawan itu kadang-kadang ini ada presiden perwakilan DPR, eksekutif di sana gitu, jadi bukan lagi legislatif. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Alatas tentang keadaan Habib Rizik sendiri di dalam, mungkin beberapa kali bisa ditengok, dan makanan apa sih yang suka dibawa ke Habib Rizik. Dan setahu saya ketika saya terakhir
ke Petamburan, itu ada buku yang dibawa ke sana, katanya apa namanya di Bareskim sana itu sudah kayak perpustakaan pribadi itu. Nah kan, mungkin Alatas. Nah, keadaan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh kawan-kawan di sana. Dan beliau menjalankan kegiatan dakwah, kegiatan mengajar, dan memang betul apa yang tadi disampaikan bahwa saat ini ada di Bareskrim, masjid itu menjadi tempat yang hidup dengan majelis-majelisnya, dan banyak kitab-kitab yang sudah diadakan, bukan hanya kitab-kitab literatur agama saja, bahkan sampai kitab-kitab pembimbing untuk bagaimana menulis pledoi, bagaimana mengenai tentang hal-hal yang berkaitan tentang hukum untuk menjadi rujukan masukan kepada para napi-napi yang ada di Bareskrim. Begitu juga pengajian untuk para napi wanita yang sebelumnya belum pernah ada, sekarang sudah aktif. Nah, adapun makanan-makanan yang biasa beliau makan, itu semua disediakan di rumah yang dikirim rutin setiap harinya. Demikian. Ya, kita berharap baik-baik saja semua, dan juga nanti ponisnya juga berpihak kepada keadilan yang kita harapkan. Nah, satu lagi buat Pak Yusuf Martak. Tadi disebutkan kita tidak bisa menghalangi orang datang. Kalau orang datang terus ditangkapi bagaimana nih Pak? Kira-kira. Suaranya. Saat selamat. Jangan-jangan JPU ini ada indikasi terima pesanan untuk menyebarkan isu yang sedemikian rupa. Jadi sebenarnya saya sih mendengar dari tadi ya, saya masih menaruh kekaguman ya sebenarnya. Kalau tadi Saudara Aziz Yanwar kagum kepada JPU, saya pikir kok saya lebih kagum kepada Saudara Aziz Yanwar ya, lebih santun gitu ya. Tapi kok setahu saya kalau pulang sidang marah-marahnya, bapernya atau curhatnya ke saya gitu loh. Ya. Jangan dibuka. Jangan jadi dibuka dong. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya perlakuannya sudah terlalu berlebih-lebihan lah. Saya lihat dari semenjak tahun 2017 dan sebelumnya. Nah, jadi seperti tadi, Ustaz Selamat masih berharap surat mendapat balasan. Ya memang nggak bisa, orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup sudah. Jadi memang sudah sama, ya sudah kita lari kemana-mana juga begitu. Sama waktu kita memprotes atau menyampaikan mengenai HIP, yang katanya sedang ada di pemerintah. Setelah di pemerintah kita datang ke DPR, sedang di DPR. Tatkala kita mendatangi DPR bilang sudah di pemerintah. Dan akhirnya ujungnya HIP-nya dibatalkan, diganti lagi BIP. Nah itu kan sudah indikasi-indikasi satu kolaborasi lah ya, istilahnya dalam arti kata kita tidak bisa berharap banyak. Tapi apapun lah tetap bagus lah kalau kita lakukan. Jadi ya kemana aspirasi suara umat, hati nurani, ini kan masalah kecintaan, penghormatan kepada ulama, kepada tokoh panutannya, kepada habaibnya dan lain sebagainya kan, kepada Habib Rizik ya kan. Jadi ya silahkan ditanggung resiko sendiri. Insya Allah mudah-mudahan aparat juga mengerti bahwa ini adalah akses dari ucapan JPU sendiri. Nah, jadi kalau memang seandainya nanti terjadi masa datang ke sidang dan lain sebagainya, ya selama tidak mengganggu, tidak membuat keonaran, mereka membaca semacam ya doa, wirid, zikir dan lain sebagainya, atau maulid dan lain sebagainya, ya saya pikir itu kan sah-sah saja gitu, tapi tetap dalam kondisi menjaga protokol distancing. Seandainya mereka hadir, itu saja. Kalau kami tadi sudah jelaskan bahwa kami tidak memobilisasi, kami tidak mengundang, kami tidak menyerukan dan lain sebagainya. Tapi JPU sendiri yang menyatakan meragukan keimaman Habib Rizik, inilah yang membuat semuanya jadi gaduh. Dan mereka lah yang mengawali, ya mereka ya harus bertanggung jawab.
Kalau kita ya hanya bisa berdoa agar putusan-putusan yang akan keluar nanti benar-benar sesuai dengan hati nurani. Kan tidak semua orang yang punya karakter jelek atau mungkin sudah, ya kadang-kadang kalau sudah watak-watak begitu bagi saya ya itu tabiatil insan mairoh bil ya wal kafan. Jadi sifat watak manusia itu tidak akan habis dan tidak akan berhenti kecuali dengan air dan kain kafan. Nah, insya Allah hakim tidak sedemikian rupa. Itu harapan saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pembicaraan kita tentang dialog bertema gejolak menjelang vonis Habib Rizik Syihab. Yang insya Allah saya tadi lupa dari awal, acara ini juga dirilai oleh Bang Edi Channel dan Salwa Media Channel. Dan kita berharap vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 24 nanti benar-benar sesuai dengan keadilan. Karena kita pada intinya adalah butuh keadilan. Ini sangat penting karena kita melihat perlakuan yang diberikan selama ini adalah perlakuan yang tidak adil. Dan apapun yang diputuskan hakim, tentu nanti itu semua dikembalikan kepada pengacara dan juga Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Apakah hanya sampai di situ atau bagaimana? Tapi yang jelas, sekali lagi, intinya kita butuh keadilan dan kita butuh dan ingin agar hukum menjadi panglima di negara Pancasila yang sangat kita cintai ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktu juga yang sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa sih yang ganggu ini?